Halo semuanya, kami dari grup Capstone Project LAI 25 SM29 akan mempresentasikan terkait hasil proyek yang kami kerjakan dengan judul proyek Lensa Tani. Presentasi ini nantinya akan terdiri dari beberapa pembahasan yaitu latar belakang proyek, alasan, proyek serupa, implementasi proyek, hasil proyek, dokumentasi proyek, dan rencana pengembangan. Proyek ini terdiri dari 4 anggota tim, saya sendiri Raffi Fidris Ardana, dan 3 rekan saya yaitu Abdi Jepri Bangun, Deaka Ahmad Naufal, dan Muhammad Faizul Ula. Kita masuk ke bagian latar belakang proyek ini. Sektor pertanian merupakan tulang punggung ekonomi di banyak daerah di Indonesia. Namun, salah satu permasalahan besar yang masih dihadapi para petani hingga hari ini adalah serangan penyakit tanaman. Tanaman teh misalnya, sangat rentan terhadap berbagai penyakit daun yang dapat mengurangi kualitas dan kuantitas hasil panen secara signifikan. Yang menjadi masalah adalah proses deteksi penyakit ini seringkali terlambat. Banyak petani masih menggunakan metode konvensional, yaitu dengan mengamati daun secara visual, lalu menebak jenis penyakit berdasarkan pengalaman. Metode ini bersifat manual, sangat subjektif, dan tentu saja kurang efisien, baik dari segi waktu, tenaga, maupun akurasi. Kondisi ini menyebabkan penyakit tanaman sering tidak terdeteksi pada tahap awal, sehingga saat ditemukan kerusakan sudah cukup parah dan sulit diatasi. Dampaknya tidak hanya pada hasil panen yang menurun, tetapi juga pada meningkatnya biaya perawatan dan risiko kerugian yang lebih besar. Melihat permasalahan ini, kami percaya bahwa teknologi dapat menjadi bagian dari solusinya. Salah satu pendekatan yang sudah terbukti efektif secara global adalah penggunaan machine learning dalam klasifikasi penyakit tanaman melalui citra daun. Teknologi ini mampu mengidentifikasi pola penyakit berdasarkan gambar secara otomatis, cepat, dan lebih akurat. Maka dari itu, kami mengembangkan lensa tani sebagai sebuah sistem yang diharapkan dapat membantu petani mendeteksi penyakit tanaman sejak dini, hanya melalui foto daun. Sistem ini tidak hanya mudah digunakan, tetapi juga dapat memberikan dampak nyata terhadap efisiensi pertanian dan kesejahteraan petani ke depannya. Tema yang kami pilih untuk proyek ini adalah keberlanjutan dan kesejahteraan, di mana kami berkomitmen untuk mempercepat transformasi digital di sektor pertanian dengan mengembangkan solusi berbasis teknologi yang mudah diakses, efisien, dan juga memberikan dampak langsung bagi para petani. Melalui pendekatan ini, kami tidak hanya bertujuan meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan, tetapi juga mendorong pertanian yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani secara menyeluruh. Melihat tantangan yang telah disebutkan tadi, kami hadir dengan misi yang jelas, yaitu menghadirkan solusi digital yang sederhana, praktis, dan dapat digunakan oleh semua petani tanpa terkecuali. Melalui pendekatan teknologi yang inklusif, kami ingin memberdayakan petani agar mampu mendeteksi penyakit tanaman hanya dengan kamera ponsel, mengakses informasi pertanian dalam bahasa Indonesia ataupun berbahasa lokal sesuai kebutuhan, dan memanfaatkan teknologi secara mandiri tanpa ketergantungan berlebih pada jaringan internet. Memang sudah ada beberapa aplikasi seperti Plantix dan juga Livelens yang telah menghadirkan inovasi berbasis kecerdasan buatan ataupun AI untuk mendeteksi penyakit tanaman melalui citra digital. Namun, keduanya telah berkontribusi dalam memperkenalkan teknologi modern ke dalam dunia pertanian. Namun, meskipun potensinya besar, masih terdapat sejumlah kekurangan mendasar yang menghambat adopsi luas di lapangan. Beberapa di antaranya adalah kebutuhan perangkat dengan spesifikasi yang tinggi, seperti kamera yang beresolusi tinggi dan memori yang cukup besar, yang belum tentu dimiliki oleh petani di daerah pedesaan. Selain itu, kurangnya pelatihan dan pendampingan teknis membuat sebagian petani kesulitan memahami cara penggunaan aplikasi secara optimal. Tidak sedikit juga dari mereka yang masih awam terhadap teknologi, sehingga memerlukan pendekatan yang lebih edukatif dan ramah pengguna. Kemudian, kesenjangan akses digital juga menjadi tantangan yang serius. Banyak wilayah pertanian masih memiliki koneksi internet yang terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Kondisi ini membuat aplikasi-aplikasi tersebut tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal karena masih bergantung pada konektivitas yang stabil. Oleh karena itu, dibutuhkan solusi yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga inklusif, ringan,
dan adaptif terhadap kondisi nyata di lapangan, sehingga benar-benar bisa menjangkau dan memberdayakan semua kalangan petani. Aplikasi ini dirancang agar ringan, mudah digunakan, dan relevan bagi kebutuhan petani di lapangan. Pada proyek ini, kami menggunakan pendekatan transfer learning dengan memanfaatkan model Convolutional Neural Network atau CNN, lebih tepatnya model MobileNet. MobileNet dipilih karena memiliki arsitektur yang ringan dan efisien. Dataset yang digunakan untuk melatih model diambil dari platform Kaggle dan merupakan dataset yang diunggah oleh user Vavan Tejamedi. Sebelum model dilatih, kami melakukan tahap preprocessing dan augmentasi data guna meningkatkan kualitas dan keragaman dataset. Langkah-langkah yang digunakan pada tahap ini antara lain mengubah ukuran gambar, melakukan rotasi dan flip gambar untuk memperkaya variasi data, menyesuaikan tingkat pencahayaan atau brightness untuk membuat model lebih robust terhadap kondisi pencahayaan yang berbeda, menerapkan pemiringan gambar dan pergeseran posisi gambar agar model mampu mengenali objek meskipun posisinya tidak selalu sama. Setelah tahap preprocessing selesai, model dilatih menggunakan data latih, lalu dievaluasi performanya menggunakan data uji. Selama proses pelatihan, dilakukan pemantauan terhadap akurasi dan loss untuk memastikan bahwa model belajar secara optimal dan tidak mengalami overfitting. Setelah diperoleh model dasar atau base model dengan performa yang baik, langkah selanjutnya adalah melakukan deployment ke dalam aplikasi mobile. Untuk tahap ini, kami menggunakan Android Studio sebagai platform pengembangan, di mana model yang telah dilatih diintegrasikan ke dalam aplikasi Android, sehingga dapat digunakan langsung oleh pengguna di perangkat seluler. Model klasifikasi penyakit tanaman menunjukkan kinerja sangat memuaskan dengan akurasi 94% dan rata-rata precision recall dan advanced score di atas 93% pada data uji. Ini menandakan model tidak hanya akurat, tetapi juga seimbang dan konsisten dalam mengenali setiap kelas penyakit. Kesimpulannya, model ini sangat kompetitif dan layak diimplementasikan untuk deteksi dini penyakit tanaman, membantu petani mengambil tindakan cepat dan juga tepat. Berikut merupakan contoh dari dokumentasi pengembangan aplikasi lensa tani, dimulai dari tahap pelatihan model hingga deployment ke Android. Model yang telah dilatih disimpan ke dalam format TensorFlow Lite, kemudian diintegrasikan ke dalam aplikasi Android menggunakan Android Studio. Seluruh kode dan eksperimen terdokumentasi dalam repositori GitHub dan juga Google Colab. Berikut adalah hasil implementasi. Pengguna dapat mengambil foto ataupun memilih dari galeri untuk mendeteksi kondisi daun. Model akan menampilkan prediksi jenis penyakit dan memberikan rekomendasi perawatan, ataupun peringatan jika gambar tidak valid. Lalu kita akan melanjutkan dengan rencana pengembangan proyek lensa tani yang akan membawa teknologi ini ke level berikutnya. Perluasan jenis tanaman akan kami kembangkan melalui model agar dapat mendeteksi penyakit tidak hanya pada teh, tetapi juga padi, jagung, cabai, dan tomat. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan adopsi sistem di berbagai sektor pertanian. Dengan fitur multi gambar, pengguna bisa memproses dan menganalisis beberapa gambar tanaman sekaligus, guna mempercepat proses diagnosis dan meningkatkan efisiensi penggunaan. Lalu sistem akan memberikan rekomendasi berupa perawatan atau penjagaan berbasis hasil deteksi. Misalnya penggunaan pestisida alami atau sanitasi tanaman ataupun saran konsultasi lanjutan. Kami akan menjalin kerjasama strategis dengan Dinas Pertanian, universitas, dan komunitas petani untuk validasi di lapangan, juga memperluas adopsi teknologi. Kami juga akan mengeksplorasi mode Vision Transformer seperti VIT atau Efficient Net ataupun Mobile Net V3 demi mencapai efisiensi dan akurasi yang lebih tinggi. Lensa Tani terus berkembang demi mendukung petani Indonesia dengan teknologi berbasis kecerdasan buatan. Bersama, kita wujudkan pertanian masa depan yang cerdas dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari proyek kami, Grup LAI 25 SM29. Terima kasih.